Selamat datang di kisah-kisah kriminal. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan kisah kriminal dengan judul Bayang-Bayang Putih, kisah Jack the Ripper. Bab 7. Jejak dalam bayangan. Scotland Yard, 1 November 1888. Aberline berdiri di depan papan investigasi yang kini penuh sesak dengan foto, surat, peta, dan benang kusut. Di tengah semua kekacauan itu, matanya tertuju pada satu nama yang kembali mencuat. Montague John Druitt, seorang pengacara muda, cerdas, dan mantan guru yang tiba-tiba menghilang beberapa minggu setelah pembunuhan terakhir. Orang tuanya melaporkan perubahan perilaku drastis, kata Godley sambil membaca berkas. Mengurung diri, kecenderungan bunuh diri, dikeluarkan dari sekolah tempat dia mengajar, tapi tidak ada catatan kriminal. Dan sekarang, Abraham menunjuk catatan kecil di ujung berkas. Mayatnya ditemukan mengambang di sungai Thames 3 minggu lalu. Apa kita sudah terlambat? Tanya Godley. Abraham tidak menjawab. Ia menatap kembali ke peta, ke seluruh titik merah itu yang mulai terasa seperti bekas luka pada tubuh kota. Kedai kopi The Old Shadow, Whitechapel, sore hari. Di tempat yang suram dengan bau kopi hangus dan roti basi, Aberline duduk berhadapan dengan seorang pria Yahudi tua bernama Isaac Bloom, seorang pembuat pisau yang tokonya berada tak jauh dari Mid Square. Aku tidak tahu siapa dia, kata Isaac lirih menggenggam cangkir teh hangat. Tapi aku tahu tangannya. Atau setidaknya aku pernah melihat goresannya. Di mana? Dia pernah memesan pisau, sangat spesifik. Bila melengkung, gagang gading, ujung seperti bulan sabit. Ishak menatap kosong. Pisau untuk memisahkan jaringan dalam sekejap. Goldie yang duduk di dekat jendela berujar, siapa namanya? Tidak pernah memberi, hanya sebut dirinya Dr. A. Rumah Aberline, tengah malam. Aberline tak bisa tidur. Surat-surat Jack the Ripper berserakan di mejanya. Lampu minyak menari pelan di balik kaca. Di dinding, potret korban tergantung membentuk semacam galeri duka. Salah satu surat yang ditulis dengan tinta merah mencuri perhatiannya. Saya bukan sekedar membunuh. Saya membebaskan. Saya
membersihkan dosa kota ini dengan darahnya sendiri. Ketika kau menatap luka-luka itu, Inspektur, apakah kau melihat penderitaan atau cermin? Tangan Aberline mengepal. Di luar jendela, hujan mulai turun, perlahan, lalu deras. Jalur kereta dekat Sungai Thames pagi. Tubuh Montague Druid ditemukan 3 minggu sebelumnya. Kali ini, Aberline mendatangi lokasi penemuan bersama forensik. Godley mengikuti di belakang, mengenakan mantel panjang dan sarung tangan kulit. Luka di pergelangan tangan bukan karena tenggelam, jelas petugas forensik. Ini sayatan bersih. Dan lihat ini, di bawah kukunya ada sisa tinta merah. Satu lagi, lubang kecil di pelipis kiri. Godley menatap Aberline, seakan dia disingkirkan. Bukan bunuh diri, gumam Aberline, pembungkaman. Konfrontasi di ruang arsip Scotland Yard. Sore harinya, Aberline mendatangi kepala divisi rahasia, Komandan Redbone, yang dikenal dekat dengan lingkaran kerajaan. "Apa yang Anda sembunyikan dari kami?" tanya tajam. Redbone menyalakan pipa dan menatap lurus. "Kau berpikir terlalu jauh, Aberline. Itu membahayakan investigasimu dan reputasi Scotland Yard." "Jawab pertanyaannya, Komandan." Montague hanyalah satu dari banyak jiwa gila di kota ini. Tapi dia bukan pembunuh. Aberline maju satu langkah. "Kalau begitu siapa?" Redbone meniup asap perlahan. "Seseorang yang tidak ingin ditemukan." Di balik kabut Whitechapel, tengah malam, seorang wanita berjalan tergesa di sepanjang Hanbury Street, menyusuri lorong sempit yang pernah jadi saksi bisu pembunuhan. Hujan baru saja berhenti, menyisakan genangan air dan bayangan lampu gas yang bergetar. Dari kejauhan, suara langkah sepatu menyusul. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Lalu, dari balik bayang bangunan batu tua, mata menyala dalam kegelapan. Aberline kembali ke meja kerjanya, menulis memo yang tak akan pernah ia kirimkan. Jika suatu hari seseorang membaca catatan ini, ketahuilah, kami tidak gagal karena tak menemukan dia. Kami gagal karena tidak diizinkan menemukannya. Ia menutup buku catatannya. Dari kejauhan, lonceng berdentang 3 kali.